Oke, ketemu lagi. Jadi di video kali ini kita akan bahas satu saham yang luput dari pembahasan grup-grup saham, forum-forum saham, beberapa channel-channel YouTube yang membahas saham atau Stockbit atau Instagram atau dimanapun itu. Kita akan membahas saham yang luput ini, yang nggak dibahas ini. Karena kebanyakan yang saya perhatikan sepertinya semua pihak yang saya sebutkan tadi, baik sebenarnya bukan pihak yang bahas saja, tapi sepertinya kebanyakan viewer, pembaca, penonton, atau trader atau investor kayaknya semua fokusnya sedang ke saham Bank BRI. Saya nggak tahu kenapa 2 minggu terakhir pamor saham ini cukup luar biasa. Saya sendiri kemarin coba buat riset kecil-kecilan, riset unik. Jadi sosial eksperimen mungkin namanya. Jadi saya coba buat video edukasi. Jadi seminggu terakhir saya coba buat video edukasi, plus saya buat video dengan judul Bank BRI atau BBRI. Ternyata video dengan judul Bank BRI itu view-nya jauh di atas, bisa 4 kali, bisa 5 kali, jauh di atas video saham-saham lain, atau bahkan video edukasi yang sebenarnya lebih berguna daripada pembahasan Bank BRI tersebut. Jadi memang sepertinya investor-investor di sini, pelaku-pelaku pasar di kita sepertinya lagi suka banget sama saham Bank BRI. Jadi nggak heran kalau pakar-pakar saham kebanyakan bahasnya, atau forum-forum saham bahasnya adalah Bank BRI. Bahkan mungkin saja Bapak Ibu klik link video ini karena Bapak Ibu expect ada judul Bank BRI-nya. Kalau ekspektasi Bapak Ibu saya akan bahas Bank BRI, lebih baik ditutup saja videonya. Kenapa? Karena di sini saya akan bahas saham Unilever, bukan saham Bank BRI. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Jadi ini adalah grafik foreign flow untuk Unilever. Grafik foreign flow untuk Unilever. Seperti kita tahu di channel Telegram kita sudah rekomendasikan Unilever ini dari lama. Tentu karena FF-nya memang bagus. FF-nya bagus, korelasinya bagus, harganya naik terus. Nah, kemarin waktu harga Unilever naik terus itu, yang saya pantau di grup saya, itu kebanyakan mereka yang ngikutin foreign flow itu mereka berharap bisa dapat Unilever di harga murah lagi. Intinya ya ada keluh kesah atau menggerutu seperti kapan Unilever turun lagi, kapan Unilever di markdown yang dalam, kapan Unilever ini dan segala macam. Intinya mau Unilever lebih murah daripada average akumulasi asing. Nah, 3 hari ke belakang atau sepanjang minggu kemarin itu saham Unilever itu turun terus 3 hari. 3 hari turun terus, dari high-nya di berapa nih? High-nya di 8.800 sampai sekarang Unilever ada di 8.000 atau sudah turun 10%. Nah, udah dikasih turun, muncul lagi pertanyaan-pertanyaan lain. Udah dikasih turun, inflow pula. Artinya ya asingnya tetap masuk, artinya markdown kalau di analisa foreign flow. Udah dikasih markdown tapi masih khawatir. Kekhawatirannya dalam bentuk apa? Jadi kemarin ada satu orang, Pak Mario, yang PM ke saya. Beliau memang penganut FF, dia PM ke saya, "Pak, ini saham Unilever net buy. Tapi kok yang beli broker DX ya? Broker DX kan Bahana Sekuritas. Bahana Sekuritas kan broker lokal, broker domestik. Lalu selanjutnya investor retailnya ikut belanja semua. Nah, perlu diketahui kembali saya ingatkan bahwa investor asing itu orangnya bukan brokernya. Jadi bisa aja misalkan Bapak Jos yang warga negara Amerika buka rekening di DX atau Bahana Sekuritas, ya dia jadi investor asing. Nah, pertanyaan lain yang muncul adalah, jadi DX-nya ini asing atau asing, Pak? Atau jangan-jangan investor retail yang punya duit besar? Itu pertanyaan yang muncul. Nah, sekarang saya coba jawab pakai data. Jadi saya udah buat satu data yang udah saya olah. Jadi ini adalah data
detail transaksi saham Unilever untuk tanggal 20 atau sebelum libur hari Rabu tanggal 20 atau candle terakhir. Nah, di sini ini adalah frekuensi. Yang pertama itu data frekuensi. Jadi ini adalah total frekuensi saham Unilever secara keseluruhan. Total frekuensi saham Unilever secara keseluruhan itu ada 9.098 kali. Satuannya kali. Artinya apa? Artinya di saham Unilever itu ada terjadi transaksi sebanyak 9.098 kali. Nah, selanjutnya total DX buy. Artinya broker DX itu beli berapa kali di frekuensi tersebut. Beli berapa kali? Ternyata broker DX itu beli 1.123 kali atau kontribusinya 12%. Sementara broker DX itu nggak jualan sama sekali. Broker DX itu nggak jualan sama sekali. Jadi di saham Unilever, broker DX tidak jualan satu lot pun. Tidak jualan satu lot pun. Oke, dari sini kita sudah dapat something, sudah dapat clue. Nah, selanjutnya kita turun ke kolom volume. Di sini total volume atau total lot yang ditransaksikan di saham Unilever itu sebanyak 169.486 lot. Di mana DX itu berkontribusi sebanyak 58.396. Ini semua beli. Jadi 34,45% dari 169.000 atau dari total volume saat itu disumbangkan atau dikontribusikan oleh broker DX. Sementara sekali lagi DX-nya nggak jualan, nol ininya. DX-nya nggak jualan, nol. DX-nya nggak jualan di sini, nol. Nah, di sini total DX buy itu 58.396. Ini adalah DX foreign. Sementara kalau keseluruhannya itu ada 58.521. 58.521. Artinya apa? Artinya ada 125 lot pembelian dari broker DX lokal. Nah, dari sini kita kelihatan signifikansinya seperti apa si DX foreign ini. DX lokal. Dan sekali lagi yang menarik adalah DX-nya nggak jualan sama sekali. Ya, sama frekuensinya nggak ada, tentu volume juga nggak ada pastinya. Nah, di bawah ini total value. Total value Unilever 136 miliar, di mana 47,1 miliarnya atau 34,45%-nya itu disumbangkan oleh broker DX, investor asing, DX foreign. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapat satu hal. Satu halnya apa? Broker DX yang transaksi di saham Unilever ini bukan investor retail. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena baru kali ini, bukan baru kali, tapi investor retail kan tujuannya beda-beda. Bayangkan kalau misalkan 58.000 lot ini punya 10 orang. Pasti kan ada yang beli, ada yang jual. Biasanya kalau broker retail di satu sekuritas ada yang beli, ada yang jual. Nah, ini beli semua. Artinya apa? Artinya ya dapat dipastikan atau kemungkinan besar DX yang transaksi di sini itu bukan investor retail. Mungkin investor institusi. Bukan investor retail ya mungkin investor institusi, karena investor lokal pun nggak ada yang transaksi di saham DX. Ada transaksi beli cuma 125 lot, sisanya broker asing semua. Investor asing semua. Jadi dari sini bisa disimpulkan, dapat dipatahkan argumen bahwa DX-nya adalah investor retail. Investor retail yang berduit besar atau segala macam. Kenapa? Karena ya tadi faktanya saya rasa yang pakai bahan sekuritas nggak banyak, itu pertama. Yang kedua, ya tadi, satu tujuannya beli semua. Nah, sekarang bukti pendukung apa yang membuat si broker DX ini tidak bisa dibilang investor retail.
Nah, saya sudah screenshot. Nah, ini adalah detail transaksi broker DX pada tanggal 20. Pada tanggal 20. DX foreign ya. Ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, jualan, sementara ada Unilever masuk. Ya, artinya apa ya? Mungkin switching atau apa, saya nggak tahu. Cuma yang pasti, kalau dari sini kita lihat, ya ini bukan investor retail. Ini bukan investor retail. Nah, sekarang data lagi. Saya punya data lagi di bawah. Sebentar, saya munculin. Sebentar. Saya buat transparan supaya Bapak Ibu nggak fokus sama grafiknya dulu atau sama broker summary-nya dulu. Jadi saya sengaja buat transparan. Sebentar, saya zoom supaya proporsional. Nah, ini adalah grafik intraday. Grafik intraday dari saham Unilever. Jadi grafik intraday dari saham Unilever. Grafik intraday dari saham Unilever. Nah, ini ada broker-brokernya. Sebentar, saya buka yang versi gambar aja biar lebih jelas. Nah, versi Excel-nya kurang jelas. Sebentar, masih proses loading untuk gambarnya. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya. Jadi kalau kita lihat saham Unilever memang dari pembukaan sudah dibuka turun. Turun terus, dan kita lihat top brokernya. Jadi kenapa saya ambil CC, CS, dan DX? Kenapa saya ambil CC, CX, dan DS? Karena mereka itu yang duanya top seller, yang satunya top buyer. Makanya saya masukin. Jadi karena alasan itu. Nah, kita lihat di sini dari awal dibuka itu awalnya ya broker DX belanja. Tapi setelahnya ada broker CS. Ada broker CS-nya udah jualan awal-awal. Broker CS-nya jualan, turun terus, lalu diikuti dengan broker CC. Tapi yang unik, broker DX ini selalu pembeliannya naik terus. Artinya apa? Artinya broker DX itu banyak ngasih antrian di bid maupun makan di offer, sehingga pembeliannya naik terus. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa DX-nya itu terstruktur atau terkoordinasi dengan baik. Broker DX-nya terkoordinasi dengan baik, ya dia belanja terus, sementara broker CS terus jualan, broker CC jualan juga. Broker CS-nya CC foreign. Nah, oke. Nah, sampai di sini kita bisa lihat, bahkan ketika harganya udah di nggak range kemana-mana, ya di konsolidasi aja, ini broker DX masih terus belanja sampai penutupan. Oke. Jadi kalau di sini ya kita bisa simpulkan lagi bahwa saham broker DX di Unilever itu bukan broker retail. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah, Pak, gimana kalau itu asing, bukan asing? Nah, sebenarnya untuk menjawab ini sederhana. Terlepas dari yang DX-nya ini asing atau asing, yang pasti dia akumulasi. Oke, terlepas dari DX-nya ini asing atau asing, yang pasti dia akumulasi. Yang pasti yang beli itu bukan broker retail. Bukan investor retail. Nah, terus gimana Pak dengan investor retail yang jadi buyer juga, yang jadi top buyer juga, itu gimana? Nah, mungkin ini cuma praduga saya saja. Mungkin broker retail yang yang beli saham Unilever 3 hari ke belakang itu adalah broker-broker retail yang
Yang apa ya? Yang melek matanya. Yang matanya melek nggak hanya terfokus sama saham Bank BRI. Dia lihat Unilever diakumulasi asing terus, mereka lihat Unilever diakumulasi asing terus, dan harganya turun terus. Jadi wajar kalau mereka beli. Jadi, dan pembeliannya pun saya rasa nggak besar. Jadi rasanya apa ya? Ya nggak akan signifikan berdampak buruk terhadap pergerakan saham Unilever. Lalu selanjutnya seperti apa Pak buat saham Unilever? Nah, biasanya jika ada investor retail yang masuk, itu kebiasaan asing itu antara dua. Nurunin lagi. Pertama nurunin lagi, atau yang kedua dibuat sideways lagi kayak di sini. Dibuat sideways lagi kayak di sini. Dibuat sideways lagi kayak di sini. Nah, sekarang coba kita cek. Jadi kemungkinan keduanya, dua kemungkinannya itu untuk saham Unilever. Keseluruhan saham Unilever masih menarik. Dari sudut pandang foreign flow, bahkan dari sudut pandang bandarmologi. Nah, sekarang yang minta-minta saham Unilever turun-turun itu, sekarang setelah dikasih turun, kenapa jadi takut? Setelah dikasih turun, kenapa jadi takut? Kemarin di grup ada yang bilang, kapan ya Unilever ke 6.000 lagi? Nah, pertanyaan saya ke orang-orang yang nanya seperti itu adalah, apakah Bapak atau Ibu yang nanya itu yakin kalau Unilever di harga 6.000, Bapak Ibu pasti mau beli? Kalau saya melihat belum tentu. Kenapa? Karena ketika harga Unilever 6.000, pasti muncul ketakutan. Ketakutan apa? Unilever bisa ke 5.000. Dari situ psikologi lagi main, emosi lagi main. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat average akumulasi asing itu berapa sih di saham Unilever. Nah, coba kita lihat dari sini, dari mulai dia naik tanggal 17. Tanggal 17, kita coba olah datanya dulu sebentar. 17 itu 17 April. Kita mau coba hitung average akumulasi investor asing 22 hari ke belakang. Jadi dari sini ke sini adalah 22 hari. Cara ngitungnya gimana? Ya masukin ke Excel aja. Nah, coba kita hitung average akumulasi asing. 22 hari terakhir. Nah, kalau kita lihat di sini, di 22 hari terakhir average pembelian asing di saham Unilever adalah sebesar 8.044. Ini adalah average pembelian Unilever di pembelian asing di saham Unilever. Lalu dengan total value atau total nilai sebesar 473 miliar dengan total lotnya atau total volume sebanyak 588. Nah, sekarang kalau kita lihat, sekarang harga Unilever itu ada di harga 8.050. Harga Unilever ada di harga 8.050. Artinya apa? Artinya saham Unilever itu sudah dekat, cuma beda 10 poin dari average akumulasi asingnya. Lantas gimana kalau ternyata besok turun di bawah harga average akumulasi asingnya? Nah, sekarang kalau terjadi kondisi seperti itu, ya balik lagi ke Bapak Ibu yang pakai analisa FF ini. Balik lagi gimana maksudnya, Pak? Bapak Ibu trust nggak sama ilmunya? Ya sama seperti technical, sama seperti fundamental, sama seperti ilmu-ilmu lainnya. Kita trust nggak sama ilmunya? Di sini kita tahu asing korelasinya positif, asingnya masih net buy terus, average akumulasi asingnya di 8.000. Terus nextnya seperti apa? Trust nggak? Kalau trust sama ilmunya, trust sama metode FF-nya, berarti saham ini, kita yakin saham ini akan balik naik lagi.
saham ini akan balik naik lagi. Jadi kuncinya trust dulu nggak sama ilmunya. Karena kalau nanti Bapak Ibu nggak trust sama ilmunya, masuk cuma ikut-ikutan, nanti biasanya ketika diturunin lagi, itu pasti takut. Ini kok asingnya masuk tapi kok harganya turun. Lalu dari ketakutan itu muncul spekulasi. Jangan-jangan asingnya udah tukeran di pasar nego. Jangan-jangan asingnya udah keluar lewat broker lain. Jangan-jangan asingnya ini. Jadi dari ketakutan karena nggak percaya sistem muncul pikiran macam-macam. Jadi seperti itu. Jadi ya paling ini pembahasan saya mengenai saham Unilever, menjawab pertanyaan yang ada di grup. Apakah broker DX-nya asing atau asing, retail atau bukan, lalu kenapa investor retailnya ikutan belanja di saat Unilever turun, ya tadi udah saya jawab semua lah lewat data. Jadi silakan dijadikan bahan pertimbangan, cuma pesan saya tetap sama, jangan cuma fokus sama Bank BRI. Kenapa? Karena saham di bursa itu bukan cuma Bank BRI. Kenapa para pakar-pakar saham, para forum-forum saham itu bahasnya Bank BRI? Karena mayoritas pelaku pasar maunya bahas saham Bank BRI. Karena kalau bahas saham lain itu belum tentu laku. Tapi di sini saya mengajak, mari yuk sebentar kita lihat saham-saham lain yang diakumulasi asing lebih konsisten daripada Bank BRI. Jadi jangan sampai nanti Bank BRI-nya sebenarnya nggak kemana-mana, di range 2.200-2.600, tapi saham Unilever udah ke 10.000, atau misalkan saham Semen Gresik udah ke berapa, atau saham Jasa Marga udah ke berapa, saham Inco udah ke berapa. Jadi jangan saham sentris lah, jangan BRI sentris. Masih banyak kok saham lain yang menarik buat trading dibandingkan Bank BRI. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Mari berdiskusi di kolom komentar. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan aja di grup atau di PM saya di Telegram @frans14. Karena kalau di komen YouTube biasanya yang tanya-tanya saham jarang saya balas karena bingung jawabnya gimana. Karena kalau di Telegram kan enak, bisa kirim gambar. Paling seperti itu dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.